Saya Paul Raji dari Ya. Kalimantan Selatan, Pak. Oke, Pak Farul Haji, silakan. Saya ingin tanya, Pak, terkait tugas lawyer sebenarnya, tugas pengacara. Pak Farul Haji, jangan manggil Bapak, ketuaan. Panggilnya siapa, Pak? Manggil aja Bang Oto, usia saya baru 38 tahun, Pak. Oke, Bang. Panggil Om. Pak Nariza, Oke, Bang. silakan. Oke, saya mau nanya terkait tugas seorang advokat. Sebenarnya tugas advokat itu apakah dari awal menerima surat kuasa sampai ke putusan pengadilan atau sampai menjalankan putusan pengadilan, Pak? Oke, tergantung saja, Pak. isi surat kuasanya, Pak. Oh. Di surat kuasa itu ada tertulis mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini, gitu kan? Putusan berarti. Iya. Kalau Iya. Bapak misalkan nanti sampai penetapan, misalkan sampai kasasi, sampai PK, angkanya sama, tekor, Pak. Lebih baik saran saya per tingkatan, Pak. Kalau misalkan klien Bapak kalah gitu kan, Bapak bisa bilang, Bu, ada proses banding. Surat kuasanya beda, fee lawyer-nya beda lagi, Pak. Oh. Gitu. Habis itu ternyata pengadilan banding kalah. Bapak bisa bilang ada upaya hukum lagi, Pak. Apa namanya, kasasi? Gimana? Oke, saya kasih kuasa lagi. Bapak tanda tangan lagi, kuasa lagi. Fee lawyer-nya beda lagi, Pak. Nah, kalau misalkan setiap tingkatan 250 juta kata Pak Putu, kan sampai kasasi lumayan, Pak. Bapak bisa beli rumah. Tapi kalau 250 juta dari awal sampai dengan peninjauan kembali, ya dapur Bapak nggak nge-full, Pak. Gitu, Pak Farul Raji. Ya, makasih, Pak. Ya, siapa? Pak Narizal. Ya, saya mau bertanya tentang surat kuasa dan surat perjanjian hukum, perjanjian jasa hukum. Ya, oke. Seperti tadi Mas mengatakan bahwa di dalam apakah surat kuasa itu berisi tentang fee yang ada operasional? Oh, tidak. Di surat kuasa tidak berisi tentang itu, Pak, posisinya. Berarti surat kuasa hanya penyerahan kuasa surat kepada kuasa itu lawyer. ada penyerahan kepada pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oke. Nah, apakah bisa duluan surat perjanjian daripada surat kuasa? Atau surat Bersamaan, kuasa? Pak. Oh, bersamaan, Pak. Oke. Jangan sampai nanti pada saat udah bikin perjanjian dia nggak transfer juga, Pak, posisinya. Jangan sampai pada saat Bapak tanda tangan surat kuasa ternyata perjanjiannya nanti aja. Ya. Bersamaan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Gus. Salam. Pak, tadi soal... Pak Jem dari mana, Pak Jem? Saya rumah Bekasi, Pak. Oke, silakan. Saya mau tanya, Pak, dari apa namanya yang kita pahami selama ini kan kalau setelah PKPA ada ujian. Ya. Setelah ujian nanti untuk menunggu sumpah di pengadilan itu katanya mesti menunggu, kita harus magang dulu 2 tahun. Nah, kalau Betul. kita sudah tamat tahun 2003 nih, Pak Gus. Pak Jen 2003, oke. Ya, kuliahnya. Yang kita harus magang dulu 2 tahun fullnya atau bagaimana, Pak Agus? Gini, Pak Jen. Udah, ada lagi? Ya. Oke. Gini, Pak Jen. Dulu, magang 2 tahunnya itu adalah sejak dinyatakan lulus ujian advokat. Saya ikut aturan itu. Ya, saya 2 tahun sejak dinyatakan lulus ujian advokat. Nah, ketika saya masuk jadi pengurus di DPN Pradi, saya mengusulkan ada perubahan. Perubahannya gimana? Janganlah terlalu lama usia, misalkan ada orang sudah pensiun, tiba-tiba udah lulus advokat, masa magang 2 tahun lagi gitu kan, sejak dinyatakan lulus. Berubahlah pembicaraan menjadi 2 tahun setelah selesai PKPA. Lalu saya nggak puas. Saya sampaikan lagi, nggak boleh. Akhirnya diputus, Pak Jen. Magangnya terhitung sejak 2 tahun dinyatakan lulus S1. Gitu, Pak Jen, posisinya. Nah, Pak,
Kan katanya dapat informasi. Selain itu ada pengurusan 3 pidana, 6 perdata. Itu sudah saya usulkan dan alhamdulillah hilang, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena saya bilang kalau ada berkas 3 pidana 6 perdata itu menunjukkan bahwa kita membuka celah pemalsuan dokumen. Alhamdulillah dikabulkan, tidak ada lagi itu Pak. Nah permasalahannya gini, kayak tadi misalkan Pak Anhar Rizal di Indosat. Mungkin nggak sih Pak Anhar Rizal mau resign hanya gara-gara mau magang doang? Kan belum tentu. Atau mungkin bisa jadi Bu Teresia sudah punya kantor. Lalu gajinya 40 juta sebulan. Amin. Nah, lalu posisinya tiba-tiba harus resign 2 tahun. Harus resign untuk magang. Mau nggak Bu Teresia? Nggak mau kan Bu, sayang 40 jutanya Bu posisinya. Lalu bagaimana caranya? Ya. Seorang advokat itu pintar mencari celah hukum. Saya mengambil contoh kayak gini, Bapak dan Ibu. Saya mengambil contoh kayak gini. Bisa maju lagi ke sini. Kelihatan ya? Oke. Bapak dan Ibu, saya selalu menang. Saya tenaga ahli di DPR juga, di komisi. Saya bisa membuat legal drafting aturan perundang-undangan. Dan saya tahu bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu, sebagai seorang advokat, kita mesti jeli ngelihat ini semua. Ya. Ini pendidikan. P besar, kebaca ya. Di tulisan bawahnya adalah pendidikan. P kecil. Sama atau beda? Beda. Beda gimana, Patri? Oke, nah saya dipanggil Yosep, Bro. Oh, Pak Yosep, siap, Pak Bro. Oke, Bro. Kalau P besar jelas masuk ke definisi ya, tapi kalau P kecil jelas masuk ke hal yang umum dan pernah disebut-sebut berulang gitu, Bro. Betul, Pak. Tapi kadang-kadang advokat nggak tahu itu, Pak. Ini menjadi peluang bagi kita, Pak. Contoh, Pak. Contoh. Saya adalah mantan ketua tim advokasi Pilkada DKI Jakarta, salah satu gubernur, ya. Di dalam undang-undang kemarin, Pak, posisinya pasal 69 huruf G H I J, kalimatnya jelas, tidak boleh dilakukan kampanye di dalam tempat ibadah, fasilitas umum, fasilitas pemerintah. Tetapi di pasal 187 ayat 3 hanya untuk pilkada kota kabupaten, Pak Yosep, Pak Yohanes. Artinya kalau pilkada gubernur kena nggak? Nggak kena. Artinya siapa? Artinya pembuat peraturan perundang-undangan itu tidak jeli. Nah sebagai seorang advokat kita harus jeli. Sama tadi Pak Yohanes bilang posisinya. Ini ketika bicara pendidikan. Nah coba Pak Yohanes, kita satu ilmu, diam dulu. Kita cari yang lain. Pak, apa bedanya hari dengan H besar, ya, hari dengan H kecil, atau dengan 3 kali 24 jam? Pak Yohanes pasti tahu ini. Coba mau cek Pak Yuniarto. Pak Yuniarto. Pak Yuniarto. Ya, siap. Oke. Apa bedanya hari dengan H-nya besar, hari dengan H kecil dan 3 kali 24 jam? Atau hari H besar itu. Kenapa? Ya. Hari kalau H-nya besar itu menunjukkan nama. Nama, oke. Terus? Sedangkan kalau hari yang hanya kecil menunjukkan penamaan apakah bulan, apakah hari atau gitu. Satuan maksudnya. Oke. Menjadikan kalau 3 kali 24 jam? 3 hari, 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam ya berarti hitungan 3 hari tetapi tanpa ada jeda ya. Oke. Bukan hari kerja, bukan hari libur atau hari ini, tapi hari full gitu Pak.
Tadi Pak Kalau Yohanes 3 sudah kali ngasih 24 kuncinya jam. Pak Yuniarto. Pak Yohanes sudah Iya, ngasih Pak. kuncinya. Kalau hari, 3 hari H besar itu adalah definisi. Maka lihat, cek di undang-undang. Di awalnya, di ketentuan umum. Biasanya ketentuan umum tuh posisinya. Hari itu apa dimaksud? Hari kerja atau hari kalender? Itu Pak, bukan nama orang Pak. Hari yang dengan H besar ini bukan nama orang, tapi cek di ketentuan umum. Definisinya biasanya adalah hari kerja. H dengan H kecil ini adalah hari kalender. Kenapa mesti tahu ini? Karena ini kita bicara masalah waktu, Pak. Ya, apakah sama 3 hari dengan H besar, 3 hari H kecil, dan 3 kali 24 jam? Sama atau beda? Beda. Beda. Kalau Bapak lihat yang 3 kali 24 jam, ini perkara di Mahkamah Konstitusi, Pak. Mungkin kita semua pernah mendengar tahun kemarin ketika KPU RI mengumumkan pemenang pemilihan presiden Republik Indonesia adalah Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dibacakan pada hari Selasa 22 Juni 2019 pukul 03.00. Maka 3 kali 24 jam sejak 03.00 permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mesti masuk. Itu Pak. Jangan sampai advokat-advokat Pradi dibuat malu hanya gara-gara hak besar hak kecil. Karena di beberapa kali kemarin Pak, sidang di Mahkamah Konstitusi, mereka nggak baca ini Pak, nggak baca undang-undang. Gitu, nggak baca aturan. Jadi gitu, harus tahu jedanya kapan posisi seperti itu. Gitu. Ini guru saya, Pak Yohanes, guru saya. Luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk terus mendukung channel FHP Law School memberikan informasi seputar dunia hukum.